Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam kasih-Nya. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, kita punya kerinduan yang sama, ingin diberkati, ingin merasakan kasih Tuhan dan disatukan oleh Tuhan saat ini dalam kasih-Nya. Mari bersama-sama kita mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ayat 28 dalam bahasa Indonesia masa kini. Tetapi bagiku sungguh baiklah berada dekat Allah. Tuhan Allahku jadikan tempat perlindunganku, supaya aku dapat mewartakan segala perbuatannya. Mari kita awali persekutuan kita pada hari ini dengan doa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, atas segala berkat yang kami alami, kemurahan-Mu yang kami terima sepanjang hari Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kesukacitaan kami boleh bertemu di dalam kasih di dalam Engkau Tuhan. Dan pada saat ini kami mengawali ibadah kami ini, persekutuan kami ini dengan memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memimpin ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah kami boleh merasakan kasih setia-Mu, merasakan damai sejahtera-Mu, dan terlebih kehendak-Mu dinyatakan bagi kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, dan kami awali ibadah ini, persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini kita nyatakan kepada Tuhan, jiwa kami haus seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu. Jiwaku rindu, haus akan Engkau Tuhan. Pada saat ini, hadirat Tuhan ada di tempat ini, berada di tengah-tengah kita bersama. Marilah kita mengingat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 di dalam bahasa Indonesia masa kini. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya. Ia dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa kepada Tuhan.
Dan biarlah lagu pujian ini menjadi pengantar kita memohon ampun di hadapannya. Salibnya, salibnya, amat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya Tuhan, salibnya, oh, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami mengaku salah di hadapan-Mu Tuhan. Kami seringkali jatuh Tuhan, dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami Tuhan. Bahkan dalam usaha kami itu berbuat kebaik Tuhan. Kami jatuh Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami menyerah pada dosa dan kehidupan lama kami Tuhan. Tapi saat kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami manusia berdosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita satukan doa kita di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, kita merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Setiap hari kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Mari saat ini nyanyikan untuk kebaikan Tuhan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bersuka cita karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi namanya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Dialah Tuhan kita. Yesus ku luar biasa. Mari tetap menyanyikan kebaikan Tuhan. Serukan Engkau sungguh ajaib Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat-Nya melimpah sepanjang hidupku, merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan, betapa heranku menyaksikan, betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Terpuji nama Tuhan. Pada saat-saat ini, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita, menjadi sumber pengharapan kita, dan sumber kedamaian kita. Mari saat ini nyatakan kepada Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya, yang kami andalkan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau
Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Engkau. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau, hanya Engkau. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat di tengah wabah virus corona yang merebak di mana-mana. Mungkin kita sedang mengalami kekhawatiran dan ketakutan, tapi biarlah sekali lagi firman Tuhan yang akan kita renungkan boleh memberikan damai sejahtera kepada kita dan menolong kita untuk bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini. Bapak Saudara, mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi tidak ada di luar daripada rencana Tuhan. Meskipun kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami tahu bahwa Tuhan sedang bekerja dan Engkau akan menolong setiap anak Tuhan yang saat ini mungkin sedang bergumul. Biarlah Tuhan memberi kekuatan dan damai sejahtera. Kami tetap menjadi berkat, kami tetap menjadi terang di tengah-tengah dunia ini yang sedang bergumul. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami boleh baca dan renungkan boleh kembali menguatkan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu.
Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pintu besi kecil dengan cat berwarna putih di depan gereja Berea Baptist Mission Church di Johannesburg, Afrika Selatan. Pintu besi yang nampak sederhana ini, meskipun dia tampak tidak menarik, tetapi sesungguhnya dia telah mengubah hidup banyak orang. Dia telah menjadi berkat buat banyak orang. Nah, di atas pintu itu tertulis tulisan Door of Hope, pintu pengharapan. Apa maksudnya? Nah, Bapak Ibu Saudara, tiap bulan di kota Johannesburg ada kurang lebih 40-50 bayi yang ditinggalkan di jalan sampai mati atau kelaparan. Gereja ini digerakkan Tuhan untuk menolong anak-anak atau bayi-bayi ini yang tidak mereka inginkan ke dalam pintu ini. Jadi misalnya ada ibu-ibu yang tidak lagi menginginkan bayi-bayi ini, mereka bisa memberikan kepada gereja melalui pintu pengharapan ini. Bapak Ibu Saudara, gereja ini telah 20 tahun membuka pelayanan Door of Hope dan telah menyelamatkan 1.695 bayi, yang sekarang dalam perawatan mereka ada 64 bayi dan yang telah diadopsi ada 733 anak. Pintu yang kecil, Bapak Ibu Saudara, yang sederhana, penampilannya tidak menarik. Tetapi pintu itu, di depan gereja itu telah menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, ada pintu lain yang juga sangat menakjubkan di dalam dunia ini karena pintu ini menerima yang tidak diinginkan, menyelamatkan jiwa yang binasa dan memberi pengharapan kekal. Pintu itu adalah Tuhan Yesus, the door of eternal hope, pintu pengharapan kekal. Hari ini saya ingin membagikan dua makna atau dua S dari metafora pintu yang Tuhan Yesus gunakan. S yang pertama adalah berbicara tentang salvation, bicara tentang Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Di dalam ayat yang ke-9 yang kita baca, di situ dengan jelas dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dikatakan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata akulah pintu, Tuhan Yesus sebenarnya sedang menunjuk kepada dirinya sebagai satu-satunya pintu itu, sebagai satu-satunya juru selamat. Kata akulah pintu, di dalam bahasa aslinya itu diartikan sebagai the door, bukan a door. The door itu maksudnya gini, pintu yang itu, hanya ada satu-satunya pintu itu, bukan pintu apa saja. Nah, kata pintu di situ itu sebenarnya merujuk kepada kata akulah, yang dimana Tuhan Yesuslah yang berkata kata akulah. Tuhan Yesus berkata akulah pintu. Kata pintu itu ingin menunjukkan kepada kata akulah, di mana menunjuk kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Pintu itu hanyalah Yesus, tidak ada yang lain. Dan kalimat Yesus ini sangat relevan dengan perkataannya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak, dikatakan, melalui aku. Ini sejalan dengan perkataan Tuhan Yesus, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dengan kata lain ada korelasi. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dengan perkataan dia, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui pintu satu-satunya, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus mencampur konsep pintu ini dengan konsep gembala yang baik di dalam Yohanes pasal yang ke-10? Nah, waktu itu Tuhan Yesus sedang memakai contoh kehidupan sehari-hari di mana gembala pada masa itu, khususnya di daerah pedesaan, itu menjadi pintu bagi domba-dombanya. Artinya apa? Zaman dulu, kandang domba itu tidak ada pintu yang menutup, membuka. Maka gembala itu akan berbaring, akan duduk, akan berada di jalan masuk kandang itu. Untuk apa? Menjadi pintu. Supaya tidak ada orang
atau tidak ada binatang buas yang bisa keluar masuk kandang itu dan melukai domba-domba yang ada di dalam kandang. Kalau mereka atau binatang-binatang itu ingin mencuri atau membinasakan domba-domba yang di dalam kandang, harus melalui pintu. Dan pasti di dalam sepengetahuan daripada si gembala. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memakai metafora pintu ini untuk menegaskan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Waktu itu dia sedang menegur orang-orang Farisi di pasal 9 yang menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan orang-orang Farisi ini mencoba untuk menghasut orang buta yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan orang tuanya untuk menolak Tuhan Yesus, untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Nah, orang-orang Farisi inilah yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang dikatakan para pencuri, para perampok yang mencuri, membunuh dan membinasakan domba-domba. Dengan kata lain, mereka lah orang-orang yang mencoba untuk membawa banyak orang menjauh daripada keselamatan satu-satunya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata mereka buta di dalam hati mereka. Mereka telah dibutakan oleh kegelapan, mereka dibutakan oleh dosa mereka. Mereka sudah mati secara rohani, dan problem utama daripada orang-orang yang buta dan mati secara rohani adalah mereka tidak tahu kalau mereka sudah buta dan sudah mati secara rohani. Seorang pendeta suatu kali berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah dari dosa-dosamu, maka engkau akan beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus." Setelah selesai berkhotbah, selesai ibadah, seorang anak muda menghampiri pendeta ini dan berkata, "Pak Pendeta, saya tidak merasa saya orang berdosa, karena itu saya tidak merasa butuh Tuhan Yesus. Saya tidak merasa butuh Juru Selamat." Lalu Pak Pendeta ini menjawab anak muda ini, "Anak muda, benar sekali perkataanmu, engkau tidak berdosa, karena engkau sudah mati." Pemuda ini berkata, "Hah? Saya masih hidup, saya tidak mati." Lalu pendeta ini berkata, "Mari bayangkan di depan kita ada jenazah yang akan dikuburkan. Coba letakkan beban berat di perut dia atau di badan dia, kira-kira apa yang akan terjadi?" Ya, tidak akan terjadi apa-apa, Pak Pendeta, dia kan sudah mati. Tapi pendeta ini berkata, mungkin beban beratnya yang kurang. Mari kita tambah. Ya, kalau tadi cuma 1 kilo, kita tambah lagi 1 kilo. Apa yang akan terjadi? Pemuda ini juga berkata, tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin kurang berat, kata pendeta ini. Ayo kita tambah lagi. 1 kilo lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Sampai berat. Apa yang akan terjadi? Pemuda ini berkata, ya tidak akan terjadi apa-apa, Pak Pendeta. Kan dia sudah mati. Maka pendeta ini berkata, "Benar sekali perkataanmu, anak muda. Jenazah ini sudah mati. Dia tidak akan merasakan beban berat sebanyak apapun yang diberikan kepada dia. Demikian pula engkau, anak muda. Itulah engkau. Engkau sudah mati rohani. Engkau tidak akan merasa bahwa dirimu adalah orang berdosa. Engkau butuh dihidupkan kembali. Baru engkau bisa merasakan bahwa engkau adalah orang berdosa, dan engkau membutuhkan Juru Selamat, dan Juru Selamat itu hanyalah ada di dalam Tuhan Yesus. Engkau harus dihidupkan kembali. Engkau harus mengalami kuasa Roh Kudus itu. Dan Tuhan Yesus datang memberi hidup dan memberi dalam kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, manusia telah mati sehingga hanya Tuhan Yesus yang bisa menghidupkannya. Manusia terlalu buta sehingga hanya Tuhan Yesus yang bisa membuatnya melihat kembali. Dan itu semua karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukannya. Tuhan berkata kepada orang buta yang sembuh itu di dalam pasal 9 ayat 35, dikatakan, "Percayakah engkau kepada anak manusia?" Bapak Ibu Saudara, sebutan anak manusia adalah sebutan terbanyak kedua yang Tuhan Yesus pakai di Injil Yohanes untuk menyatakan dirinya sebagai Allah. Yang pertama tentu yang dipakai adalah anak Allah. Karena anak Allah itu merupakan ciri khas daripada Injil Yohanes. Untuk apa Tuhan Yesus memakai sebutan anak manusia? Bapak Saudara, Tuhan Yesus memakai sebutan anak manusia untuk menyatakan bahwa dirinya adalah yang diutus oleh Bapa untuk turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelesaikan rencana keselamatan. Anak Allah itu menjadi anak manusia supaya ia bisa menjadi wakil Bapa di hadapan manusia dan menjadi wakil manusia di hadapan Bapa. Dialah perantara. Dialah Juru Selamat. Itulah kenapa dia menyebut dirinya anak Allah, tetapi juga anak manusia. Bapak Saudara, pada tanggal 12 Agustus tahun 1986,
Ada suatu hari yang bahagia bagi sebuah keluarga dari Bapak Michael Morton beserta istri dan satu orang anaknya berumur 3 tahun. Hari itu, Bapak Ibu Saudara, Michael Morton berusia 32 tahun dan dia berulang tahun, dan dia juga sekaligus merayakan pemulihan anaknya dari kelainan jantung, ya, umur 3 tahun. Jadi hari itu hari yang bahagia. Tapi hari yang bahagia ini berubah menjadi hari yang menyedihkan bagi keluarga ini. Kenapa? Karena besokan harinya ketika Bapak Michael Morton ini pergi bekerja, istrinya ditemukan tewas terbunuh, Bapak Ibu Saudara, di rumah mereka. Siapa tersangka utama? Sang suami. Singkat cerita, ketika diadili, juri di pengadilan memutuskan bahwa Bapak Michael Morton adalah sebagai pembunuh istrinya. Dan dia dihukum penjara seumur hidup. Bapak Ibu Saudara tahu, setelah dia menjalani hukuman penjara 25 tahun, Bapak Michael Morton dibebaskan dari penjara. Kenapa? Karena ternyata bukan dia pembunuh istrinya. Ada seorang narapidana lain yang ternyata setelah membunuh istrinya, dia pergi ke negara bagian lain di Amerika, dia membunuh wanita lain dan dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi bukan suaminya, bukan Bapak Michael Morton yang membunuh istrinya, tetapi dia dinyatakan bersalah dan dia harus menjalani hukuman penjara yang tidak seharusnya dia jalani. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus tidak berdosa, tidak bersalah. Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah manusia yang sempurna. Tetapi dia disebut orang berdosa. Bahkan di dalam Galatia, Paulus berkata, terkutuklah orang yang di kayu salib. Yesus disebut orang yang terkutuk. Kenapa? Karena dia menanggung dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita ditimpakan kepada dia. Sehingga dia yang adalah yang kudus itu, karena dosa-dosa kita yang ditimpakan kepada dia, dia disebut orang berdosa. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, di kayu salib itu terjadi pertukaran yang agung, di mana kita yang adalah orang berdosa ini. Tetapi karena kebenaran Allah di dalam Kristus yang ditimpakan kepada kita, maka kita yang adalah orang berdosa sekarang dapat disebut orang-orang benar. Terjadi pertukaran yang agung di kayu salib. Yesus menanggung dosa kita. Dia yang benar disebut orang berdosa. Kita orang berdosa. Karena kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita. Kita yang adalah orang berdosa dapat disebut orang-orang benar. Yesus menjadi pengantara kita. Dia menjadi wakil Bapa di hadapan kita dan menjadi wakil kita di hadapan Bapa. Bapak Ibu Saudara, apa makna yang bisa kita petik dari poin ini? Saya mencoba mengkaitkan dengan konteks sekarang di mana kita sedang mengalami kekhawatiran dan ketakutan dan penuh ketidakpastian karena virus yang sangat kecil, virus corona, telah menimbulkan kegelisahan yang dalam di hati setiap orang di dunia, termasuk kita orang-orang Kristen. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tapi ini menunjukkan betapa rapuhnya dunia dan betapa rapuhnya hidup manusia. Tapi satu hal yang pasti bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan dan jaminan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dunia ini bukanlah rumah kita. Kita hanyalah pengembara yang sedang berjalan menuju rumah kita yang sesungguhnya, yaitu surga hidup yang kekal itu. Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, yang masuk melalui aku akan selamat dan beroleh hidup yang kekal. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Sebagai hamba Tuhan, saya rindu bahwa firman Tuhan yang saat ini Bapak Ibu Saudara dengar boleh membawa Bapak Ibu Saudara mengenal siapakah Tuhan Yesus dan percaya kepada Dia. Percayalah, maka Bapak Ibu Saudara akan selamat dan beroleh hidup yang kekal. Dan janji Tuhan bagi yang telah mengikut Dia. Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28. Dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Menarik sekali kata ini Bapak Ibu Saudara. Mereka pasti tidak akan binasa. Di dalam bahasa aslinya ada kata tidak 2 kali. Jadi ini sebenarnya terlalu banyak, mubazir. Cukup sekali. Ya, mereka tidak akan binasa. Cukup.
Tetapi Yohanes menempatkan dua kata tidak di situ. Untuk menegaskan mereka tidak akan binasa. Jadi ada penegasan di situ. Dan LAI dengan tepat memberi satu kata pasti. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara, luar biasa sekali jaminan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bagi orang-orang yang di dalam Dia. Kurang apa lagi keselamatan kita? Begitu kokoh. Bapak Ibu Saudara, mari beritakanlah kabar yang pasti ini. Ini bukan berita hoax, tapi ini kabar pasti yang kita miliki. Mari kita khotbahkan, beritakan kabar pasti ini kepada setiap orang yang saat ini dalam keputusasaan, kehilangan pengharapan. Katakanlah bahwa ada Tuhan Yesus yang menjadi sumber keselamatan, menjadi kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan khotbahkanlah, beritakanlah berita Injil ini, keselamatan ini kepada diri kita sendiri. Supaya kita di tengah segala kekhawatiran ini, kita melihat bahwa kita bukan orang-orang tanpa pengharapan. Kita orang-orang yang hidup dalam pengharapan. Bahwa kalaupun sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita tahu bahwa kalau itu adalah di dalam rencana dan untuk kemuliaan Tuhan, mengapa tidak kita memilih untuk taat kepada rencana dan hidup yang memuliakan Tuhan? Bukankah hidup ini atau dunia ini bukan rumah kita? Kita adalah pengembara yang sedang berjalan menuju rumah kita yang sesungguhnya. Mari kita hidup dengan penuh pengharapan, dengan satu keyakinan iman bahwa kita punya Tuhan Yesus, bahwa penderitaan di dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah sanctuary, tempat perteduhan. Yesus adalah tempat perteduhan. Dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah pintu masuk ke dalam segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. A shelter for a sinner like us. Tempat perlindungan bagi kita orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, meskipun kita orang yang percaya dan memiliki jaminan keselamatan, tetapi kita harus akui bahwa kita masih tinggal di dalam tubuh ini dan kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa ini. Maka kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih bisa tidak setia kepada Dia. Kita masih bisa tidak taat kepada perintahnya. Kita masih bisa tidak merindukan kehadirannya, dan bahkan kita masih bisa sangat larut di dalam kekhawatiran dan ketakutan hidup ini. Kita bisa menjadi orang yang meragukan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa meskipun kita seringkali hidup tidak sejalan dengan panggilan dan rencana Tuhan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita tetap setia kepada kita. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan, Dia Allah yang selalu ada pengampunannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, siapakah murid Tuhan Yesus yang sering mengalami jatuh bangun mengikut Tuhan Yesus? Jawabannya adalah Petrus. Berkali-kali Petrus ditegur Tuhan Yesus karena perkataan dia dan tindakan dia. Tidak jauh dari pasal 10, dalam Yohanes pasal 10, Yohanes pasal 13 ayat 37 dikatakan, Petrus berkata begini, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Lalu Tuhan Yesus menjawab dia, Petrus, nyawamu akan kau berikan bagiku, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Petrus menyangkal Yesus. Tetapi di bagian akhir daripada Injil Yohanes, kita melihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus datang khusus mencari Petrus, memulihkan dia, dan mempercayakan lagi panggilan mula-mula kepada Petrus. Kita melihat bagaimana Petrus hidup melayani Tuhan. Bahkan dia mati martir demi pekabaran Injil Tuhan, demi nama Kristus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu terbuka tangannya menerima kita yang lemah ini, yang seringkali mendukakan hati Dia. Suatu kali ketika Billy Graham, pengkhotbah besar, melanggar batas kecepatan kendaraan di jalan raya,
Seorang polisi menghentikan mobil dia dan menilang dia dan berkata bahwa dia harus disidang di pengadilan. Nah, di pengadilan hakim bertanya kepada dia, "Bapak mengaku bersalah atau tidak bersalah?" Ketika Billy Graham mengaku bersalah, hakim menjawab dia, "Oke, denda ditetapkan semua menjadi $10 untuk setiap mil yang Bapak langgar itu $1. Jadi $10 harus dibayar." Tapi kemudian ketika Billy Graham ingin membayar denda itu, hakim ini mengenali Billy Graham sebagai pengkhotbah besar. "Bapak rasanya Billy Graham ya, pengkhotbah besar itu?" "Ah, betul, itu saya." "Waduh, Bapak telah mengaku telah melanggar hukum dan denda telah ditetapkan." "Ah, begini Pak, saya akan bayar denda Bapak." Jadi dia keluarkan dompet, dia keluarkan $10 di dompet dia dan masukkan ke surat tilang, dia diselipkan dan kemudian diserahkan ke petugas administrasi. Dendanya itu sudah lunas. Lalu setelah selesai persidangan, hakim ini menghampiri Bapak Billy Graham dan mengajak dia pergi makan steak di depan daripada gedung pengadilan. Billy Graham berkata, "Inilah bagaimana Allah memperlakukan orang berdosa yang bertobat. Ini yang saya sebut anugerah." Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang bertobat, pengampunan Tuhan berikan kepadanya. Kalau orang yang tidak percaya, tapi dia mau bertobat, Tuhan mengampuni dia. Terlebih lagi, bukankah anak-anak Tuhan yang adalah milik kepunyaan Tuhan, domba-dombanya, yang pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, yang tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Bukankah anak-anaknya tentu akan menerima pengampunan demi pengampunan? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara hidup penuh dengan kekhawatiran, bahkan kita seolah-olah hidup tanpa pengharapan, bahkan kita mungkin melakukan berbagai cara yang membuat Tuhan tidak dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang minta ampun kepada Tuhan. Mari kita bawa ke segala kekhawatiran kita ke hadapan Tuhan. Mengaku dosa kita, bahwa selama ini mungkin kita tidak datang kepada Dia dengan hati yang hancur. Kita seolah-olah seperti orang yang berusaha untuk bersandar dengan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Padahal kita seharusnya tidak lupa untuk datang berlutut memohon pertolongan dan kekuatan daripada Dia. Bapak Ibu, kita perlu hikmat dan bijaksana untuk menjaga kesehatan dan betul-betul mendukung semua program daripada pemerintah maupun juga gereja dan segalanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari tetap kita datang mencari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi hikmat kepada kita. Supaya Tuhan memberi hikmat bagi para pemimpin-pemimpin negara, gereja. Supaya Tuhanlah yang bekerja di tengah-tengah wabah corona ini. Kita tahu Tuhan yang mengontrol dunia ini. Mari kita membuka hati kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Supaya kita bisa berhikmat di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Kita tetap diberikan pikiran yang jernih oleh Tuhan. Kita tidak mengandalkan diri sendiri. Kita bergandengan tangan bersatu hati bersama dengan setiap orang percaya. Berdoa dan juga saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga katakan bahwa Dia adalah pintu keluar bagi mereka yang bertemu dengan dunia. Di dalam Tuhan Yesus ada sanctuary for all fears, doubts, and pain. Tempat perteduhan bagi yang takut, bagi yang ragu, dan bagi yang mengalami kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, di dunia di luar itu jahat. Dan Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru dan jalan kehidupan selalu lancar. Tapi Tuhan menjanjikan tempat perteduhan. Tempat di mana kita bisa bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa ada Allah yang mengontrol dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita keluar kepada dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan sakit penyakit ini, kita melewati pintu itu, yaitu Yesus. Bagaimana kita menatap dunia ini dengan kacamata Tuhan Yesus. Bagaimana kita berhadapan dengan dunia yang jahat ini. Dengan pertolongan, dengan pengertian bahwa kita punya Tuhan Yesus bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan Yesus, "Akulah pintu," mengingatkan kepada kita bahwa Dia telah menyelesaikan sampai tuntas penderitaan terbesar
di dunia ini, yaitu dosa. Dosa jauh lebih mengerikan daripada kekhawatiran kita. Dosa jauh lebih mengerikan daripada virus corona. Dosa jauh lebih mengerikan daripada kejahatan manusia, penderitaan, penganiayaan, fitnah yang pernah kita terima. Karena dosa itu adalah seluruh pergumulan itu ditambah bernilai kekal. Dosa bernilai kekal, Bapak Ibu Saudara, karena hukumannya adalah kebinasaan. Tapi ini sudah dituntaskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau yang terbesar saja sudah Tuhan selesaikan, mengapa kita meragukan Tuhan saat ini? Bapak Ibu, saya akan tutup khotbah saya. Suatu kali Bapak Ibu Saudara sedang mengantri di depan bank. Antrian itu sudah panjang, tetapi Bapak Ibu Saudara mengantri sudah dari pagi dan sampai sore dan sudah lelah. Tapi sebentar lagi akan masuk ke kasir dan menyelesaikan semua urusan Bapak Ibu Saudara. Tapi tiba-tiba ketika saya masuk, saya menarik Bapak Ibu keluar dari antrian, dan bukan hanya itu, saya tarik keluar dari gedung bank. Apa perasaan Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu pasti akan marah, emosi kepada saya. Bapak Ibu akan komplain, karena saya sudah membuang-buang waktu Bapak Ibu yang sudah mengantri sepanjang hari. Bapak Ibu mungkin komplain, marah karena saya sudah membuat malu Bapak Ibu, karena saya menarik Bapak Ibu dari antrian dan membuat orang menatap Bapak Ibu. Bapak Ibu juga marah, komplain kepada saya karena saya telah menarik terlalu keras, dan itu Bapak Ibu berkata, ini sakit sekali tangan saya karena kamu tarik kuat-kuat tadi. Wah, Bapak Ibu marah sama saya. Saya hanya bisa minta maaf. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, ada sekelompok teroris masuk ke dalam gedung bank itu dan mengancam setiap sandera yang di dalam gedung bank itu, kalau tebusan mereka tidak dipenuhi, maka setiap menit, setiap orang akan ditembak mati. Pertanyaan saya sekarang, apakah Bapak Ibu masih marah sama saya? Saya rasa tidak. Saya rasa mungkin tadi Bapak Ibu komplain karena sudah membuang waktu, mungkin tidak jadi persoalan lagi. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, saya memang kerjaannya keluar masuk bank. Saya nggak ada kerjaan lain kok. Nggak apa-apa sebenarnya. Tadi waktu saya bilang, kamu bikin saya malu karena orang melotot. Nggak ada yang kenal saya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tadi waktu kamu tarik dan ini tangan saya sakit. Enggak, udah nggak apa-apa, udah sembuh kok. Ya, pakai obat gosok juga sembuh begitu. Bapak Ibu, tidak jadi persoalan lagi. Yang tadi kita besar-besarkan tidak jadi persoalan. Kenapa? Karena saya sudah mengeluarkan Bapak Ibu dari kematian. Sehingga yang tadi yang dipersoalkan itu tidak jadi persoalan besar lagi, menjadi persoalan yang kecil. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah mengeluarkan kita dari kematian kekal, dari hukuman dosa. Seharusnya pergumulan kita saat ini tidak perlu menjadi kekhawatiran kita. Seharusnya menjadi sesuatu yang kecil. Bapak Ibu Saudara, saya tahu Bapak Ibu Saudara, saya tidak bermaksud meremehkan pergumulan dan penderitaan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang bergumul dengan berat saat ini, bukan karena virus corona, tetapi mungkin ada faktor masalah keluarga, ada masalah ekonomi, atau masalah pekerjaan. Mungkin yang sekarang sedang punya bisnis, ya, tidak menentu, usaha menurun drastis karena wabah ini. Mungkin kita saat ini sedang khawatir dengan anak kita yang jauh, tinggal jauh dengan kita. Mungkin sedang di luar kota atau di luar negeri yang juga banyak wabah virus corona. Kita penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Atau mungkin Bapak Ibu sedang mengalami sakit penyakit, sehingga harus pergi ke dokter, bertemu dengan banyak orang, bahkan harus menjalani perawatan-perawatan yang intensif di rumah sakit. Bapak Ibu mungkin dalam masa-masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan tadi bukan bermaksud untuk meremehkan penderitaan berat Bapak Ibu. Tapi saya ingin katakan bahwa yang terbesar, penderitaan terbesar, pergumulan terbesar kita telah dituntaskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan sanggup melakukannya. Dan Tuhan sedang bekerja saat ini dalam hidup kita. Mari kita percaya, tetap percaya bahwa Dia bekerja. Mari kita tidak perlu ragu kepada pimpinan dan tuntunannya saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita manusia yang terbatas, kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan perbuat. Tapi kita percaya bahwa Tuhan mengontrol dunia ini.
Dan kalau ada hal yang terjadi, buruk sekalipun, tapi itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita pilih jalan itu. Mari kita pilih tetap jalan di mana kita bisa memuliakan Tuhan, apapun yang bisa terjadi. Bukankah hidup kita adalah hidup milik kepunyaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kutipan yang baik sekali yang menguatkan saya di masa-masa sulit ini. Dikatakan ketika saya membaca berita, semuanya tampak di luar kendali. Tapi ketika saya membaca Alkitab, saya tahu bahwa segala sesuatunya ada di dalam kendali Allah. Kiranya Tuhan menolong kita, membuat kita semakin dekat dengan Dia, semakin membuat kita sadar bahwa kita hanyalah orang yang lemah, kita membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa yang terbesar itu sudah Tuhan tuntaskan di kayu salib. Mengapa kita meragukan apa yang sedang Dia kerjakan saat ini? Bapak Ibu, jagalah kesehatan, cucilah tangan, tetaplah berdoa. Tapi jangan cuma cuci tangan. Mari kita cuci kaki sesama kita. Artinya kita tetap memperhatikan, tetap melayani, tetap kita mendoakan saudara kita, meskipun kita dipisahkan oleh jarak dan waktu, jarak, tempat, dan waktu. Tapi kita tetap bergandengan tangan, saling mendoakan, saling memperhatikan, saling peduli. Bukankah kita adalah tubuh Kristus? Tidak lagi saatnya kita sendiri-sendiri, tapi mari kita bersehati bersama-sama, menjalani kehidupan ini yang penuh dengan pergumulan ini. Kita tidak sendirian, kita punya Tuhan. Kita tidak sendirian, kita punya tubuh Kristus, orang-orang percaya yang akan saling menguatkan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa mohon penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau akan terus memberi hikmat bagi kami di dalam menghadapi wabah virus corona ini. Tolonglah kami supaya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sungguh besar kasih Allah bagi kita semua. Untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti,
untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Segenap kehidupan kami Tuhan, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Inilah kehidupan kami Tuhan. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 034101356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Jangan lupa subscribe di channel kami dan klik tombol lonceng untuk mendapat update dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan. Walaupun kami tersebar dalam rumah-rumah tangga kami masing-masing, kami tahu Tuhan yang mempersatukan kami. Dan kami bersyukur untuk hadirat Tuhan yang kami rasakan melalui puji-pujian yang kami persembahkan, melalui diri yang kami bawa kepada Tuhan, dan melalui pemberitaan firman. Bapa, berilah agar firman Tuhan yang telah ditaburkan mendapat tempat yang baik di dalam hati kami masing-masing, dan boleh bertumbuh serta berbuah sehingga memperkenankan hati Tuhan. Dan berkatilah hamba Tuhan yang telah menjadi penyalur berkat pada pagi ini. Berkatilah juga pelayan-pelayan semua yang telah mempersiapkan ibadah online ini. Tuhan, kami mendoakan bagi mereka yang hari-hari ini menghadapi banyak tantangan karena usia telah lanjut, kesehatan tubuh menurun, yang menderita sakit baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, yang menunggu pemulihan dari Tuhan. Ya Tuhan, nyatakanlah belas kasihan-Mu. Kami mendoakan juga mereka yang mengadakan perjalanan dinas, mereka yang menghadapi masalah dalam hidup, mereka yang menghadapi pencobaan.
Tuhan, kami juga mendoakan umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan di hari Tuhan ini, di berbagai pelosok tanah air kami, bahkan di seluruh muka bumi. Khususnya mereka yang berada di negara-negara yang tidak bersahabat, yang memusuhi iman mereka, bahkan yang menganiaya orang beriman. Kami mendoakan juga mereka yang berada di kamp-kamp pengungsian dan di kancah peperangan. Tuhan, hari-hari ini menghadapi pandemi yang global karena COVID-19. Kami mohon berkat, hikmat, perlindungan, dan kebijaksanaan dari surga untuk semua pemerintah di dunia, khususnya untuk Indonesia. Berilah agar pemimpin-pemimpin bangsa kami mulai dari pusat tingkat 1 sampai ke daerah dapat bekerja sama dengan tenaga-tenaga medis bersama semua masyarakat termasuk para rohaniwan untuk bersama-sama mengatasi masalah yang berat yang sedang melanda negara kami. Berilah kebijaksanaan dan perlindungan Tuhan. Tuhan, kami mendoakan bagi keluarga-keluarga yang langsung terdampak karena paparan virus corona. Kami mendoakan khususnya tenaga-tenaga medis yang berada di garis depan. Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, keuletan, kesetiaan, dan pengabdian. Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan hadir di tengah-tengah doa umat-Mu. Saudara-saudari yang terkasih, ibadah akan segera berakhir, tetapi kiranya berkat Tuhan melimpah sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.